itu dipaksa, jadi lama-lama dia akan kebakar. Terus sekitar ada jaraknya 5 mili seperti itu atau 5. Kondisi kampas koplingnya bro ya, jadi ini sudah hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita mau melihati untuk kondisi kampas kopling yang kebakar mas bro ya, atau slab seperti itu dipaksa, jadi lama-lama dia akan kebakar. Dan untuk hasilnya seperti ini. Untuk kampas kopling dia sudah hangus mas bro ya, sebagian dia sudah hancur seperti itu, jadi transmisi kita turunkan seperti itu. Jadi kita lihati untuk mana saja yang perlu kita ganti ya. Untuk pada waktu kampas kopling kita turunkan, kita bongkar, jadi kita cek dulu untuk kondisi droknya, roda gilanya atau flywheelnya, sama untuk bagian bearing droknya kita cek semua mas bro ya, seperti itu. Seumpamanya untuk roda gila sudah pecahnya sampai dalam ya, lebih baik kita ganti seperti itu. Kalau retak 1000 masih kita bubut atau kita pakai bisa, tapi kalau sudah dalam itu tidak bisa kita pakai. Kalaupun kita pakai nanti takutnya kalau pecah otomatis untuk gigi persalin dia tidak mau masuk, jadi akibatnya bisa fatal. Untuk bagian kepala babi dia bisa pecah mas bro ya, kalau sampai roda gila ini sampai pecah. Jadi untuk kondisi ini yang slab kampas ya, ini kemarin slab kampas seperti itu, ini kita turunkan untuk transmisinya. Jadi buat rekan sopir semuanya ya, jadi seumpamanya slab-slab di jalan itu lebih baik kita untuk mobilnya jangan dipaksa atau kita diamkan ya. Jadi kita perlu setel untuk setelan booster kopling yang di bawah, kita setel sekitar ada jaraknya 5 mili seperti itu atau 5 derajat, pastikan dia ada jaraknya. Tapi kalau slab kita paksa akibatnya seperti ini, untuk kampas kopling jangan dibakar. Ini untuk kondisi kampas koplingnya bro ya, jadi ini sudah hancur karena kebakar. Jadi ini kemarin slab dipaksa, jadi akibatnya seperti ini, dia akan kebakar untuk bagian kampasnya. Kalau seperti ini untuk gigi penolong dia tidak mau masuk seperti mas bro ya. Oke, jadi kalau seperti ini yang perlu kita cek untuk pastikan untuk bagian droknya. Jadi ini untuk kondisi droknya kita lihat ya, ini untuk kondisi droknya dia cuma retak dikit ya, retak 1000, sama di sini sudah bagian ujung dia sudah kemakan seperti itu. Jadi nanti kita gerinda, kita ratakan untuk bagian sini ya. Sama di sini, ini untuk kondisi roda gilanya atau flywheelnya dia sudah retak, ini sudah parah mas bro ya. Ini untuk retaknya, jadi ini kita ganti untuk flywheelnya atau roda gilanya. Jadi kalau sudah retak-retak seperti ini sudah banyak ya, ini sudah dalam. Kalaupun retak 1000 ini masih kita bisa bubut. Tapi kalau yang sudah retak dalam tidak bisa mas bro ya. Nanti kalau tetap kita pakai, tetap kita paksa, nanti takutnya dia akan pecah. Jadi sangat bahaya sekali kalau sampai pecah, dia akan mengenai ini ya, untuk ketok babinya atau kepala babinya seperti itu. Jadi ini efeknya mas bro ya, kalau kampas kopling slab dipaksa lama-lama dia akan habis. Dan takutnya nanti kalau cuma ini masih sisa kampas umpamanya sudah habis sama sekali, tinggal besinya ya, kalau kita pakai jalan kita paksa, otomatis bagian paku kampas dia akan mengenai untuk flywheelnya, bagian di flywheelnya atau roda gilanya sama yang di droknya. Makanya pada waktu slab kampas lebih baik kita pakai dulu seperti itu ya, kita kendori untuk setelan. Ini untuk setelan koplingnya yang di booster kopling kita kasih jarak ya, jadi bisa dimainkan, kita bisa maju mundurkan sekitar jaraknya 5 derajat atau 5 mili, tidak ada spellingnya mas bro ya. Kita gerakkan seperti ini bisa, atau kocak, baru kita pakai jalan lagi. Seumpama slab berarti untuk kampas sudah habis, kalaupun kita pakai nanti akibatnya akan fatal. Jadi untuk bagian pinggiran kampas ini dia akan mengenai droknya sama roda gilanya. Kalau sudah seperti itu, nanti kalau sudah parah otomatis dia akan jeglong mas bro ya, kita bubut, jadi mengeluarkan biaya lagi. Jadi kalau sudah kelihatan slab lebih baik kita parkir dulu, kita kendori setelan kampasnya, setelan koplingnya ya, yang di booster kopling. Seumpamanya kita pakai tetap slab, lebih baik kita panggil mekanik mas bro ya, seperti itu. Jangan, intinya jangan dipaksa, kalau dipaksa nanti takutnya akan menjalar kemana-mana untuk kerusakannya mas bro ya. Jadi untuk bagian kampas dia kena, untuk bagian truknya ini sama roda gilanya sama. Ini kita cek juga untuk bagian ini untuk bearing truknya, kalau sudah kocak lebih baik kita ganti seperti itu. Jadi mumpung kita turunkan lebih baik kita ganti sekalian, seumpama sudah kocak parah kocaknya ya. Jadi ini sudah kocak mas bro ya, sudah parah kocaknya, baru kita ganti seperti itu. Jadi kalau kita tidak ganti nanti takutnya pada waktu kita pakai, pemakaian sudah hampir 1 bulan, ini udah kering, otomatis
dia akan pecah untuk bagian klakernya. Jadi kalau sudah pecah ambrol, nanti untuk bearing-bearingnya bisa kena bagian sini, bisa akibatnya bisa fatal. Di sini juga bisa pecah Mas Bro ya, kena bearing drop. Jadi lebih baik pada waktu turun kampas atau turun transmisi, pada penggantian kampas kita ganti untuk bagian brake dropnya kalau seumpamanya dia sudah parah kocaknya. Tapi biasanya saya langsung ganti Mas Bro ya, kalaupun kocak sedikit kita ganti, takutnya seperti itu. Jadi pada waktu kita pakai pemakaian sudah beberapa bulan, nanti takutnya pecah, akibatnya bisa fatal. Jadi seperti itu Mas Bro ya untuk kondisi kampas kopling ini yang selip. Untuk bagian kampasnya sudah hancur atau habis kebakar, seperti ini untuk kondisinya. Jadi part yang kita ganti yaitu untuk kampas kopling sama bearing drop sama ini roda gila, ini kita ganti sama yang baru. Masalahnya untuk bagian retak kan sudah dalam, seperti itu, nanti takutnya kalau kita pakai dia akan pecah seperti itu. Oke, semoga bermanfaat untuk rekan semuanya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.